Ya, we are back on TV Social Good People yang masih bersama saya Reddy MC Syahril dan tentunya juga Miss Eleganza 2022 Ija. Oke, baik Ija. Kenapa sampai tidak penting ya? Kenapa? Boleh dilanjutkan lagi tadi penjelasannya, Ya, ini menarik. karena menurut saya berpendidikan tinggi itu belum tentu menunjukkan bahwasanya diri kita sendiri ini bisa berperilaku baik kepada orang. Oke. Karena kenapa? Saya banyak melihat di Instagram, di sosial media, banyak orang yang menggunakan gelarnya sendiri di namanya. Seperti SPD, MPD, SPD, tapi tidak menunjukkan bahwasanya dirinya sarjana. Tidak menunjukkan sifatnya bahwasanya dia sarjana. Seperti yang kita tahu, kalau kita sarjana, kan kita banyak bertemu dengan orang. Kita tahu dong bahwasanya perilaku saya harus gini nih, supaya orang nyaman, bukan malah yang kayak jutek, nggak sapa sama sekali, terus sombong gitu. Jadi berpendidikan tinggi belum tentu menunjukkan sifat kita. Makanya berpendidikan bagi saya itu menurut saya penting, tapi nggak penting-penting banget. Berarti ada temannya Deddy Corbuzier nih, bahwa pendidikan formal itu tidaklah amat terlalu penting gitu. Boleh penting tapi tidak terlalu penting. Ya, karena itu mestinya harus dibarengi dengan pendidikan non formal. Jadi pendidikan non formal itu apa? Adalah pendidikan yang sebetulnya tidak meraih strata. Tidak ada nilai diploma strata, tetapi ada nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Seperti mungkin kita mengikuti pelatihan, ya, pelatihan diri, pelatihan hidup, ya, karantina, ya, seperti itu, ikut-ikut lomba, ya, workshop, seminar dan sebagainya, itu sudah termasuk pendidikan juga, ya, betul, Ija, ya. iya. Oke, ikut kursus, kelas dan sebagainya, kelas dalam artian non formal, begitu ya. Iya. Jadi istilahnya pendidikan non formal juga tidak kalah ya dengan pendidikan formal yang tadi Ija sebutkan, seperti itu. Cuman memang nggak ada salahnya juga ya. Yang paling terpenting adalah attitude. Iya, betul. Ya, seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk karir bagaimana untuk perempuan? Sebaiknya seperti apa kalau misalnya perempuan? Apakah perempuan itu karirnya boleh lebih tinggi, atau misalnya idealnya aja setara aja gitu, atau memang nggak boleh lebih tinggi dari laki-laki, minimal satu strata di bawah laki-laki, seperti itu. Bagaimana Ija melihat ini, pendapat pribadinya? Apakah perempuan idealnya setara aja, atau enggak deh harus lebih di atasnya, atau jangan, enggak apa-apa di bawahnya sedikit? Gimana pendapatnya? Ya, menurut saya sendiri berkarir itu harus di atas lelaki. Wow. Karena kenapa? Seperti yang kita lihat, terlalu banyak laki-laki yang menginjak perempuan jika tidak mempunyai karir. Makanya saya selalu terobsesi untuk berkarir terus. Karena kenapa? Ya, suatu saat nanti kalau saya sudah menikah, suami saya tidak bisa menginjak saya karena karirku lebih tinggi dibanding dia sendiri. Wah, gitu ya? Iya. Oke. Nah, jadi boleh dong ya? Boleh banget dong ya? Boleh. Lebih tinggi ya? Iya. Oke. Istilahnya minimal setara lah ya? Iya. Seperti itu ya? Kalau bisa di atasnya lah. Ini harus dengan dibekali dengan semangat yang ini ya, nggak boleh padam kalau berarti seperti itu ya, Ija ya. Oke, baik. Nah, kalau Ija di mata teman-teman itu seperti apa sebetulnya? Mungkin di mata teman-teman, karena saya punya 2 teman nih. Ada teman model dan teman dulu nih. Mungkin boleh kedua-duanya, silakan. Pendapat mereka itu terhadap saya mungkin lumayan baik ya, bukan menilai diri sendiri, tapi banyak teman-teman yang selalu nggak usah pergi deh kalau nggak ada Ija, nggak asik gitu. Nggak usah ini kalau nggak ada Ija. Nggak ada lo nggak rame. Iya, nggak ada lo nggak asik. Iya, betul. Terus coba. Terus bagi teman-teman itu tergantung sih Kak, karena banyak orang yang kita sendiri saja nggak tahu orang nilai kita gimana gitu. Yang cuma kita bisa tahu itu penilaian sahabat kita sendiri. Seperti yang tadi, saya punya satu teman, dia nggak mau pergi kalau nggak ada saya, nggak mau masuk kuliah kalau nggak masuk juga, gitu. Gitu ya, jadi kayak kancing dan baju dong ya. Nah, kalau untuk timingnya gitu, pembagian waktu, misalnya kapan harus ngumpul dengan keluarga, kapan harus me time, kapan harus social time. Social time ini maksudnya kuliah, beraktivitas ya, lomba, nongkrong dan sebagainya, itu social time. Itu ada nggak sih manajemen waktunya yang khusus gitu untuk social time-nya?
Ya nggak ada sih Kak, karena saya kan terinspirasi harus berkarir lebih tinggi. Walaupun hari ini saya ada jadwal kuliah, tapi kalau ada panggilan job atau gimana pasti saya izin. Karena begitu, karena di otak saya bukan pendidikan, tapi berkarir itu cari cuannya. Asik Sadap, ini jujur banget pemirsa ya, ini baru kali ini saya dapat nih narasumber jujur banget ya. Oke, yang penting istilahnya tetap pengembangan diri Iya, ya. diimbangin. Ya, self development ya, karena pengembangan diri ini masih ada juga hubungannya dengan Iya, pendidikan betul. walaupun tidak formal Iya. seperti itu ya. Oke, kalau untuk bersama keluarga itu ngapain aja tuh dan kemana? Biasanya sih di hari Minggu Kak. Oke, kemana dan ngapain? Ya biasanya ke pantai atau pergi makan di luar bareng keluarga atau ke kampung mungkin. Kampungnya di mana? Di Takalar. Oh, Takalar. Iya. Wih, banyak jagung di sana ya. Banyak. Nah, kalau untuk me time biasanya kan kita sebagai manusia biasa kadang-kadang jenuh dengan di keramaian. Kita kadang butuh waktu sendiri. Nah, kalau misalnya nggak pengen diganggu nih lagi sendiri itu ngapain gitu? Biasanya sih ke mall Kak. Hah? Ke mall. Itu kan rame-rame tuh banyak orang tuh. Maksudnya kayak me time-nya ya kayak nonton bioskop. Tapi sendiri kan? Iya, Oh iya, sendiri. oke. Ke bioskop Terus? terus atau mungkin cari makan kayak orang sendiri aja, jalan sendiri aja. Me time saya sih gitu Kak. Ah, gitu. Pada saat nggak ingin diganggu. Iya. Nah, kalau misalnya ada yang nyamperin, Biasanya sih saya bilang saya cuma di rumah. Jangan pergi gitu. ngeles ya, ngeles. Oke, kayak gitu ya. Oke, baik. Hobinya apa sih kalau boleh tahu? Hobi saya itu adalah menari Aha. dan sulap. Kalau menari nih banyak nih perempuan. Ini nih sulap nih. Ih, keren, menarik nih sulap. Boleh tahu sulapnya kayak gimana tuh? Dia seperti ilusi, bermain kartu gitu. Bermain kartu. Iya. Kenapa kenapa hobi? Kenapa tertarik dengan sulap? Ya karena awalnya saya cuma tertarik dengan menari dan saat saya menginjakan dunia pageant, dunia model, banyak sekali wanita Miss yang saya lihat menampilkan bakatnya itu menari. Makanya saya terus obsesi berpikir apa ya bakat yang bisa beda dari yang lain. Iya, betul. Karena prinsip saya nggak mau sama kayak orang Kak. Saya nggak mau disama-samain. Makanya saya harus punya identitas tersendiri, iya, ciri identitas khas sendiri, gitu ya. betul khas saya sendiri dong. Terus saya kebetulan ada kenalan dari Got Talent 2023. Saya belajar sulap dari dia. Saya tampilkan sulap saya setiap kali saya lomba. Makanya saya sering dinilai model sulap ya. Keren. Ada personal brandingnya model sulap. Tapi kita tahan dulu Ija ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa on TV Sulsel.